ini, menambah-nambah keberkahan di majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat al-faqir kepada mereka semuanya, kepada antum-antum semua, wabil khusus yang kita semua muliakan, yang semua ta'zim, pengersana ajengan Hasan mata'anallahu bituri hayati ani. Oke, pengersana ajengan Ali. Oke, seluruh jajaran majlis Mu'inul Huda, anu hartosna Mu'inul Huda teh nyaeta anu ngabantos kana hidayah, ya, anu ngabantos jalmi kenging hidayah. Moga-moga urang sadayana kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana hadir dina ieu majelis teh karena inayah, karena pitulung tina hidayah. Mustahil dina wengi ieu aya jalmi anu hadir tapi teu kenging hidayah, mustahil. Ya. Teu sakonyong-konyong jalmi hadir dina majelis ta'lim balijeng teu kenging hidayah. Najan tukang maksiat, walaupun ahli maksiat sekalipun, kalau dia hadir ke majelis ta'lim berarti saat itu dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ya semoga saja dengan berdirinya majelis ta'lim Mu'inul Huda dan majelis-majelis yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu, moga-moga kita terbantu untuk selalu beristiqamah di dalam hidayah Allah ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan kajian yang telah kita temakan pada bulan sebelumnya. Semoga tema ini terus berlanjut dan menjadi kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Yang mana tema pada malam hari ini adalah bagaimana kita merealisasikan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, tidaklah kami ciptakan manusia dan jin, tidaklah kami ciptakan al-jinna kepada bangsa jin, wal insa dan manusia, termasuk kita semua di sana, illa liya'budun, kecuali tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya berapa? Satu. Mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa Allah menciptakan kita? Untuk apa saya dilahirkan ke dunia ini padahal saya tidak meminta? Untuk apa saya diberikan ujian oleh Allah sehingga saya merasakan rasa sakit, sehingga saya tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini? Saya tidak pernah merasa nyaman di dunia ini. Keluarga saya tidak membuat saya nyaman. Ada mungkin orang yang seperti itu. Ya, saya terlahir dari keluarga broken home, contoh. Lalu ada orang mungkin sebagian yang di dalam pikirannya selalu bertanya-tanya, saya tidak pernah diinginkan oleh kedua orang tua saya lahir di muka bumi ini. Saya pun tidak menginginkan lahir di dunia ini. Lalu untuk apa saya terlahir di dunia ini? Untuk apa Allah memberikan, menitipkan orang-orang kepada kita? Untuk apa Allah memberikan kita anak, memberikan kita istri, lalu menyuruh Allah kita menanggung mereka dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus menanggung perempuan. Untuk apa kita kerja? Untuk apa kita bernafas di muka bumi ini? Semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu terlahir di muka bumi ini bukan untuk mendamaikan dunia. Kamu terlahir di dunia ini bukan untuk memperbanyak keturunan. Kamu terlahir di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan lah. Jadi
karena engkau tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia yang fana ini. Siapa yang mencari kebahagiaan? Kita semua ya. Siapa yang mencari kebahagiaan di dalam hidupnya? Semua nyari kebahagiaan ya? Nyari kebahagiaan, betul? Pengen bahagia apa enggak? Pengen ya? Mau bahagia? Mau? Kita selalu mencari kebahagiaan, tapi pernahkah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Tidak pernah. Kebahagiaan kita selalu ada kurangnya. Orang yang pengen uang 100.000 dapat 100.000 ternyata biasa saja. Senang di awal, ternyata kesananya biasa. Orang yang pengen kaya lalu mendapat gelar orang sugih, orang kaya, lalu mendapatkan kebahagiaan, apakah dia berbahagia? Tanyain orang kaya. Saya sering ngobrol sama orang kaya, kata orang kaya biasa aja, malah liur. Jadi orang kaya itu kita mencari kebahagiaan dengan menikah, mencari pasangan, dapat pasangan bahagia atau liur? Oh, masya Allah. Soalnya jangan liur. Cik bapak-bapak, cik boga ibu-ibu liur atau nikmat? Enakan keur jomblonya, leres teh. Henteu mun dipikir-pikir sakapeung enakan keur jomblo. Dahar kari sare kari gitu kan. Hayang duit kari meh. Geus boga istri mah teu bisa. Kudu gawe, leres teh. Lieur henteu gaduh istri. Tong boro anu teu gawe, anu gawe oge sok kacarekan ku istri. Leres teh. Komo anu teu gawe wah carekeun eta. Masyaallah. Laras teh. Betul. Ibu-ibu punya suami pusing atau tidak? Pusing. Itu paling tadi pusing. Padahal macet salakinya, muncet pameget. Istrinya ditanggung sagala, ditanggung ku salaki, kari nurut ka salaki sakitu. Da teu bisa kitu, anggar ya. Boga salaki teh. Nah, jadi ibu-ibu bisa makan dari siapa? Dari suami. Betul, dari suami. Ibu-ibu sekarang bisa punya rumah, bisa tinggal, bisa tidur enak. Nah, tidak kehujanan, tidak kepanasan, pakai baju. Sebab siapa? Suami. Bahagia atau tidak punya suami? Bahagia. Walaupun liur. Nah, bahagia atau tidak? Coba. Kalau tidak bahagia mah tuh kasihkan saja suaminya sama orang. Mau atau tidak? Enggak. Karena kita bahagia. Cuma memang bahagia di dunia ini seperti itu. Bahagia di dunia ini memang bercampur al-ladzati bil alami, kelezatan dan rasa sakit. Pasti ada kecewa. Awal nikah mungkin kita melihat suami kita bagaikan orang yang paling sempurna, betul? Tapi setelah lama-lama menikah ternyata suami kita pun banyak kekurangan. Dari sana kita kecewa. Setelah kecewa, di sanalah mulai timbul lieur. Lieur aing boga salaki kawas kieu. Lieur aing mah boga istri kawas kieu, betul? Tidak ada kebahagiaan yang murni, yang abadi di dunia. Yang hakiki itu tidak ada. Makanya jangan prioritaskan hidup kamu untuk mencari kebahagiaan. Enggak apa-apa. Kalau mau bahagia itu satu, masuk surga. Kalau mau bahagia nih, nyari kebahagiaan gampang satu, apa? Masuk. Caranya masuk surga harus mati dulu. Kata Rasul, di antara manusia dan surga itu ada 7 rintangan. Ada berapa rintangan? Untuk masuk surga ada berapa rintangan? Ada 7. Adakah paling rendahnya? Rintangan tersebut adalah al-mautu, maut heula euy. Hayang ka surga hoyong? Maut heula atuh, hoyong maut ali. Hayang ka surga tapi ali maut kumaha teh. Cuma nyawe hayang langsung ambus ka surga, maut biasa. Rintangan paling rendahnya adalah rintangan paling sulit kata Rasul adalah ketika berdiri di hadapan Allah. Kita dalam posisi orang yang zalim lalu dituntut oleh orang yang kita zalimi. Ada orang yang pernah kita ejek,
Ada orang yang pernah kita ghibah, tetangga kita pernah omongin kejelekannya. Lalu di hadapan Allah kita berdiri bersama tetangga-tetangga yang kita omongkan. Malu atau tidak? Dipinta pertanggungjawaban, ya Allah dulu saya diomongin sama si ini, ya Allah saya minta tanggung jawab. Kamu mau jawab apa di hadapan Allah? Ini sebelum masuk surga nih. Ini rintangan paling berat. Makanya jangan sampai banyak rintangan, jangan suka ngomongin orang, jangan suka ngurusin orang. Ada orang ini zina diomongin, ada orang ini apa namanya kaya diomongin, ada orang miskin diomong, ada orang kaya si eta mah jigana pesugihan ai jelema miskin si eta mah tara gawe hirupna teh kadae. Iya apa enggak? Ada orang nggak punya anak diomongin, ada orang banyak anak diomongin, ya. Masya Allah, kita serba ngomongin orang. Ini apa manfaatnya buat kita, ada atau tidak? Lo kan itu zina, itu maksiat betul. Apa manfaatnya kamu ngomongin dia? Kalau mau nasihatin dia, bukan dia omongin, betul? Kalau dinasihatin kamu dapat pahala. Pahala apa? Pahala amar ma'ruf nahi, pahala menasihati lil muslimin. Ad-dinu huwa an-nasihah, gitu kan? Kita menasihati, tapi kalau kamu ngomongin di belakang, apa manfaatnya untuk kamu? Ada atau tidak? Yang ada kamu akan melupakan kesalahan diri sendiri, merasa lebih mulia dari orang tersebut, padahal kamu pun melakukan kotor yang sama. Na'udzubillahi min. Lalu apa prioritas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Terjawab di ayat tadi, illa liya'budun. Kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada, diciptakannya kita adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Murni satu tujuan kita, bukan untuk masuk surga, bukan. Oh, berarti saya mengharapkan surga dengan beramal salah? Tidak salah, tapi tidak naik derajatnya. Karena ikhlas tertinggi adalah ketika kamu beribadah kepada Allah tanpa mengharap surga, tanpa takut neraka. Kalau orang beribadah masih niatnya saya ingin surga, saya beribadah takut masuk neraka, gitu kan? Saya ninggalin yang haram pengen masuk surga takut neraka. Apakah itu tidak ikhlas? Ikhlas. Tapi ikhlasnya ikhlas pangkat paling rendah. Ikhlas. Ini orang mukhlisin, orang bagus. Takut gak neraka? Takut gak? Takut. Pengen masuk surga atau tidak? Semoga kita masuk surga bareng-bareng nih. Insya Allah. Oh, kita sekarang lagi duduk-duduk di taman surga loh. Lagi duduk-duduk di mana? Taman surga. Kalau pengen tahu taman surga, ya sekarang ya. Majelis kata Rasul. Maka semoga yang ada di majelis taman surga ini, semoga kita berkumpul lagi di surga, di dalam surga. Amin. Ulangi lagi tadi, kita diciptakan untuk beribadah. Jadi tujuan kita bukan untuk menggapai surga, bukan. Tujuan kita bukan takut neraka, bukan. Apalagi tujuan kita bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan. Untuk apa kamu mengumpulkan dunia? Apakah orang kaya ada yang pernah memakan keseluruhan hartanya? Ada atau tidak? Nggak ada. Semua orang kaya makan cuma 1/10, bahkan ada yang 1/100 dari hartanya. Sisanya kemana? Ke warisan. Sisanya kemana? Ke anak-anaknya. Dianya kemana? Dianya setelah ngumpulin dunia, lupa terhadap ibadah, masuk kubur. Dikubur ngapain? Ya nggak tahu. Surganya dibawa ke kubur atau tidak? Tidak. Ingat ya, cari itu yang rezeki untuk kita. Jadi tujuan kita di dunia jangan sampai meleset, adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara merealisasikan ini? Ya, sehingga dikatakan di dalam kitab Kifayatul Aqliya, gimana baiknya, artinya tasarrufkanlah
isrif awqataka li ta'ati awqataka, ya, artinya tasarrufkanlah, curahkanlah waktu-waktu kamu semuanya li ta'ati, untuk ketaatan, ya, untuk ketaatan. Jangan sampai ada waktu sudah, ada waktu yang bolong, ya, yang kosong, yang tidak ada nilai ibadah di sana. Jadi adalah tujuan tertinggi kita. Kita kan dikasih tugas oleh Allah, berarti kita diciptakan tadi untuk apa? Ibadah. Lalu bagaimana merealisasikan tugas itu? Ya, yaitu kita tasarrufkan, kita curahkan semua waktu kita, semua apa yang kita miliki, semua yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Harta kamu curahkan untuk ibadah, ya? Lalu jasad kamu, badan kamu, semua ditasarrufkan, dicurahkan untuk ibadah. Lalu, ya, umur kamu, semua waktu kamu dicurahkan untuk ibadah. Itu adalah orang yang mengemban tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu realisasi terhadap tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu kita, yaitu melakukan ibadah setiap waktu. Jikalau ada satu detik saja tidak dijadikan ibadah, tidak ada makna ibadah kepada Allah, maka kita telah keluar, ya, dari tujuan kita diciptakan. Ya. Atau katakanlah kita masih bisa hanya mengabdikan setengah umur kita, setengah waktu kita untuk ibadah, berarti kita belum sempurna di dalam mengemban tugas. Ya. Bagaimana caranya kita merealisasikan waktu ini, merealisasikan ibadah ini di dalam seluruh waktu kita? Berat atau tidak? Berat. Ini juga dipertanyakan oleh para ulama. Ya, jadi nanti muncul pertanyaan baru. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita bisa merealisasikan seluruh waktu kita untuk ibadah, sedangkan, gitu kan? Sedangkan kita itu perlu makan. Iya apa enggak? Butuh makan di sini, butuh? Sudah makan belum? Wah, itu gimana gitu? Ya makan atau makan di mana? Kalau majelis taklim suka ada makan atau tidak? Oh tidak, ya sudah makan di rumah ya. Makan di rumah. Ada apa namanya? Makan. Lalu ada minum. Sudah minum belum? Oh, sudah, alhamdulillah, masya Allah. Lalu butuh tidur, betul atau tidak? Kita butuh tidur atau enggak? Berapa tidur sehari semalam? 8 jam. Masya Allah. Kalau 8 jam berarti 24 dibagi 3, 1/3. Berarti kalau kita tidur 8 jam 1 tahun. 1 tahun kita tidur berapa? 12 dibagi 3, 4 bulan kita tidur. Kalau tidur 8 jam, berarti kalau 60 berapa? 60 tahun berarti kita tidur berapa? 60 bagi 3, 20 tahun kita tidur. Ya, berarti butuh tidur atau tidak? Belum makannya, belum shoppingnya, gitu kan? Belum ngobrolnya, belum ngarumpinya, belum apa healingnya, gitu kan? Belum main TikToknya, belum main YouTube-nya. Berapa jam yang kamu gunakan dalam sehari? Ya, nggak tahu tuh ya. Tidur saja kita menghabiskan waktu berapa? 20 tahun kalau kita umurnya 60 tahun. Kalau kita tidurnya 8 jam. Ya. Bagaimana caranya kita merealisasikan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengemban tugas ini? Ya. Bagaimana caranya? Satu, yang pertama, catat. Yang pertama, tanamkan di hati kita keinginan untuk mengemban tugas tersebut. Ya, karena ini mau tidak mau, kita semua diciptakan tujuannya adalah untuk ibadah. Ya. Paham ya? Mau tidak mau, siap mengemban tugas ya?
Tanamkan di hati kita keinginan untuk mengemban tugas tersebut. Ya Allah, saya pengen seluruh waktu saya menjadi ibadah. Pengen enggak setiap waktunya jadi ibadah? Pengen. Itu yang pertama. Yang kedua, cara merealisasikannya bagaimana? Dengan niat. Dengan apa? Kenapa? Karena dengan niat maka amaliyah kamu, amal-amal kamu sehari-hari, tidur kamu, makan kamu, nongkrong kamu, ngobrol kamu, healing kamu, scroll TikTok kamu, gitu kan? Nonton video YouTube kamu, semua bisa bermakna ibadah kepada Allah. Semua bisa bermakna apa? Ibadah kepada Allah. Kuncinya dengan apa? Dengan niat. Di majelis sebelumnya mungkin ada yang tidak hadir bulan kemarin, ada yang tidak hadir. Coba yang hadir bulan kemarin, cum. 1, 2, 3. Wah, ini berarti majelis baru semuanya orang-orangnya. Kalau gitu salam kenal. Nama saya Syarif Muhammad Al-Hasani. Nama saya siapa? Syarif Muhammad Al-Hasani. Salam kenal ya. Kita ketemu setiap sebulan sekali. Mau hadir atau tidak? Insya Allah ya, niatkan dulu saja, niatkan. Kalau niat maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Insya siap hadir sebulan sekali, siap? Alhamdulillah. Kembali lagi ke topik ya. Setelah kita menginginkan, maka jadikanlah seluruh waktu kita menjadi ibadah kepada Allah dengan berniat. Karena ibadah itu ada 2 jenis. Ibadah itu ada berapa jenis? Kata para ulama secara garis besar, ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ada ibadah yang murni, ada ibadah yang tidak murni. Apa maknanya? Ibadah yang murni itu adalah ibadah yang tidak bisa dikatakan kecuali ibadah. Tidak ada makna lain. Kalau orang melakukan itu pasti ibadah. Tidak tergambar di dalam otak orang yang melakukan hal tersebut bukan ibadah. Contohnya apa? Sholat. Kalau sholat di pikiran kamu ibadah atau bukan? Tergambar gak di pikiran kamu sholat itu bukan ibadah? Tidak. Yang namanya sholat itu ibadah. Makanya sholat itu ibadah mahdoh, artinya ibadah murni. Lalu seperti puasa, zakat, gitu kan? Lalu berhaji, umroh salah satunya juga, gitu kan? Lalu apalagi? Lalu seperti sholat sunnah, lalu seperti apalagi? Seperti sholawat, seperti zikir. Ini semua adalah ibadah mahdoh, ibadah yang murni. Ya, ibadah yang murni memang namanya ibadah dan bentuknya pun ibadah. Nah ini tetap kamu mendapatkannya dengan niat juga. Kalau tidak niat, orang puasa sah atau enggak puasanya? Orang sholat sah atau enggak sholatnya? Tidak. Orang wudhu sah atau enggak wudhunya? Tidak. Maka perlu dari niat. Termasuk yang kedua. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Apa ibadah ghairu mahdoh itu? Ibadah ghairu mahdoh itu adalah sesuatu yang bentuknya bukan ibadah tapi diniatkan ibadah. Contohnya apa? Contohnya kerja itu ibadah bukan? Oh, kata siapa ibadah? Oh, kalau gitu orang kafir beribadah dong. Orang kafir kerja atau tidak? Kerja sama. Nyari nafkah atau enggak? Nyari. Orang kafir makan atau tidak? Orang kafir tidur. Berarti ini ibadah bukan? Bentuknya ibadah atau bukan? Bukan. Secara bentuk bukan ibadah. Tidur, makan, kerja, apalagi ngobrol, apalagi nongkrong, apalagi main, gitu kan? Main game, main HP, main TikTok, main YouTube, main Facebook, lalu healing. Ini semua ibadah bukan? Bukan ibadah. Gitu kan? Namun ini semua bisa jadi ibadah. Termasuk nikah. Mohon maaf, nikah itu ibadah bukan? Kata siapa ibadah? Berarti orang kafir ibadah dong dengan nikah.
ibadah itu memang pada asal mulanya ibadah. Makanya yang tidak sesuai dengan syariat namanya bukan nikah. Berarti orang kafir nikah atau tidak? Oh, kalau secara Islam dia tidak menikah secara Islam. Karena pernikahan mereka sah atau tidak menurut kita? Tidak sah. Otomatis pernikahan menurut kita bukan. Namun tetap kata para ulama mereka pun menikah. Makanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam mazhab beliau mengatakan nikah itu adalah perkara mubah. Sama seperti makan, seperti minum, seperti tidur, seperti kerja. Nikah itu hukumnya kamu nikah silahkan, kamu tidak nikah silahkan. Ada di sini yang jomblo banyak ya, masya Allah. Yang jomblo semoga dapat jodohnya. Pengen nikah atau tidak? Pengen. Kalau pengen silahkan nikah. Ada yang tidak pengen nikah, ada mungkin ya terserah juga. Yang tidak mau nikah dosa nggak? Enggak dosa, gitu kan? Kalau gitu yang jomblo dosa semua. Kalau seandainya menikah itu katakanlah wajib, maka yang jomblo berdosa. Kalau mengatakan nikah itu sunnah, maka yang tidak menikah berarti tidak melakukan sunnah, gitu kan? Lalu apa dalil nikah? Dalil nikah kata para ulama, kata hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati. Di dalam riwayat lain, an-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasul. Nah ini kata Al-Imam Syafi'i, hadis itu memang sahih, namun maknanya sunnati itu artinya kebiasaan, artinya pekerjaan, artinya perbuatan. Nikah itu perbuatanku kata Rasul, gitu kan? Rasul pakai gamis gak? Rasul pakai gak? Rasul pakai kopiah? Pakai kopiah, gitu kan? Berarti kopiah itu sunnah bukan? Sunnah katakanlah, gitu kan? Rasul makan nggak? Ayo makan sunnah nggak? Makan sunnah. Makan itu tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram, tidak wajib, tapi mubah. Walaupun kan Rasul makan, berarti kalau Rasul makan berarti sunnah dong. Tidak semua yang Rasul lakukan itu sunnah. Rasul nikah waktu beliau wafat istrinya 5, istrinya 9, mohon maaf, istrinya berapa? 9. Berarti sunnah dong istrinya 9. Waduh, kacau gitu ya. Kalau orang nikah 9 kacau. Karena di dalam Quran kita dibatasi cuma dapat berapa? 4. Itu pun kalau mau, kalau gak mau ya jangan gitu ya. Paham ya? Jadi nikah lebih dari 1 sunnah gak? Oh tidak sunnah. Jangankan nikah lebih dari 1, nikah 1 saja hukumnya mubah menurut Al-Imam Syafi'i. Lalu bagaimana Imam Syafi'i mengartikan hadis tadi? Punten, mohon maaf, makan itu bukan sunnah Rasul. Lalu gamis itu bukan sunnah Rasul kecuali dalam sholat. Dalam sholat gamis itu sunnah. Lalu dalam Jumat gamis itu sunnah. Lalu dalam hari-hari besar ada sebagian hari besar yang sunnah memakai gamis. Tapi gamis itu bukan sunnah kalau dipakai sehari-hari. Saya sehari-hari contohnya pakai gamis, sunnah gak? Tidak. Kan Rasul melakukannya, itu kebiasaan Rasul. Ada hadis mengatakan kana ahabbu thiyabi Rasulillah al-gamis. Baju yang paling disukai oleh Rasul adalah gamis. Yang paling disuka. Tapi hukumnya sunnah bukan? Bukan sunnah. Kamu mau pakai gamis silahkan, mau gak pakai gamis silahkan. Asal nutup aurat, jangan pakai kolor doang, asal gitu aja. Mau pakai batik boleh? Boleh. Mau pakai kimono, baju Jepang boleh? Boleh. Mau pakai baju rock and roll boleh gak? Boleh, asal menutup aurat. Yang tidak boleh itu adalah ketika buka pakai baju kurang bahan. Tahu baju kurang bahan? Baju compang camping yang zaman sekarang itu perempuannya belum selesai itu, belum selesai, kadang belakangnya masih belum dijahit itu ya.
Kadang-kadang bajunya baju anak kecil dipakai gitu ya, cuma segini ya, terus celana anak kecil dipakai gitu ya, jadinya kurang bahan gitu kan. Nah ini pakaian-pakaian seperti ini yang tidak diperboleh. Kalau kamu nutup aurat boleh atau tidak? Dulu sahabat Rasulullah SAW itu dilanda kekurangan. Ada sahabat ahlu sufah yang punyanya itu satu kain, satu apa? Dikatakan kalau kain itu ditarik pengen menutupi kaki, maka aurat yang atas akan terbuka, yaitu aurat laki-laki pusat. Kalau mau nutupin punggung, mau nutupin dada gitu kan, nutupin apa ini, pundak, tuur, lutut kelihatan. Kayak gimana? Kayak gini. Nah, ini guru hadis saya menyontohkan pakaian ahlu sufah. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Hanya selembar kain seperti ini. Ya. Ini kalau dipaksa turun ke bawah melorot. Kalau dipaksa turun ke atas gini, ini kelihatan. Sahabat hanya seperti ini. Bayangkan oleh kita. Ya. Kalau kita jangan niru-niru kayak gini, kita punya bahan. Alhamdulillah. Ini sahabat Nabi. Nabi melarang tidak. Ya. Walaupun kesukaan Nabi adalah ya. Nah, jadi bagaimana kata Imam Syafi'i, orang yang membenci kepada sunnah Rasul, artinya apa? Orang yang membenci kepada kebiasaan Rasul, falaisa minni, maka bukan termasuk bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi, keluar dari umat Rasulullah. Contohnya gimana? Rasul makan enggak? Ada orang yang benci makan. Ada enggak? Enggak ada ya. Tapi kalau ada, seandainya saya membenci makan, enggak suka makan. Ih, makan mah, gitu ya. Orang yang makan saya benci. Contoh. Ini berarti bukan dari golongan roh. Paham ya? Jadi nikah itu ibadah bukan? Kalau diniatkan menjadi makan itu ibadah bukan? Bukan. Tapi kalau diniatkan menjadi, diniatkan untuk ibadah jadi tidur itu ibadah bukan? Bukan. Kalau diniatkan untuk menguatkan ibadah jadi kerja itu ibadah bukan? Bukan. Tapi kalau niatnya melakukan kewajiban, lalu niatnya adalah untuk sedekah, lalu niatnya untuk kebaikan, untuk ibadah, jadi ibadah. Paham ya? Ngobrol kamu ibadah bukan? Bukan. Tapi ketika topik yang kamu bicarakan dan dengan niat kamu ingin beribadah kepada Allah, maka obrolan itu menjadi ibadah. Main game, katakanlah kamu main itu ibadah bukan? Tapi kalau niat kamu main itu silaturahmi, saya pengen silaturahmi sama teman, ini memperkuat ikatan pertemanan. Jadi kan kalau game yang menghancurkan pertemanan berarti bukan ibadah itu, nggak bisa ya. Ini game malah saling ejek mengejek gitu kan, katakanlah gitu kan, ada main berlima gitu kan, kadang-kadang mabar, tapi bukan memperkuat, itu memperkeruh suasana. Akhirnya kalau kalah gimana? Diem-dieman ya. Kesananya baku hantam. Oh, ini bukan silaturahmi ini. Katakanlah, oh saya main bola untuk riyadhah, untuk apa? Untuk olahraga untuk memperkuat badan. Loh, memperkuat badan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi ibadah apa enggak? Jadi ibadah. Paham atau tidak? Kamu niat jalan-jalan, saya healing, ibadah bukan? Bukan. Tapi kalau diniatkan, saya healing itu untuk bertafakur, untuk bertadabbur. Saya ingin melihat ciptaan Allah agar saya menyadari kebesaran Allah. Jadinya ibadah enggak? Nah, jadi yang kedua, ibadah di setiap waktu itu bisa terrealisasi, bisa dengan cara apa? Ya. Nah, cuma ini ringan atau enggak niat itu? Ringan. Tadinya kamu jalan-jalan gak dapat pahala, tiba-tiba dapat.
kamu berhubungan dengan laki-laki ibadah nggak? Maksiat, punten-punten. Hati-hati ukhti-ukhti, jangan ya dek ya, gitu ya. Iya, jangan ya dek ya. Apa itu pacar? Yang pacaran hati-hati ini ya, saya semprot nih yang pacaran. Yang pacaran itu ibadah atau maksiat? Maksiat. Dilarang atau diperintah? Nah, larangannya di mana? Allah, masya Allah. Wala taqrabus. Ini pinter dalil, hati-hati nih. Yang ngomong dalilnya ternyata pacaran ya. Hati-hati. Jadi pacaran itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau kamu gitu kan berkomunikasi dengan laki-laki niatnya ta'aruf, jadi ibadah. Kalau kamu niatnya ta'aruf untuk menikahnya untuk ibadah, jadi enggak ta'arufnya ibadah. Tapi mohon maaf, ini saya membicarakan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang jomblo-jomblo kan nggak mungkin langsung tiba-tiba datang ke rumah anak orang, tiba-tiba mau nggak kamu nikah sama saya. Ini orang pasti ditolak 100%, kecuali orangnya ganteng banget ya, kayak saya contohnya. Bercanda. Contohnya ada orang nggak ganteng-ganteng amat gitu kan ya, kita ini kan nggak ganteng-ganteng amat ya. Kalau kita lihat artis-artis ganteng banget ya, tapi kalau kita itu ya dibilang ganteng sama orang tua paling ya. Tapi kita ganteng enggak? Datang ke rumah anak orang tiba-tiba menikah yuk, ditolak nggak? Tak kenal maka tak. Jadi kalau kamu pengen nikah gimana caranya? Ya dekati dulu anaknya, gitu kan? Jadi boleh menikah mendekati anaknya boleh nggak? Boleh. Tapi niatnya. Kalau niat kamu mendekati si anaknya pacaran, jadinya kamu kenapa deketin dia? Kenapa kamu nge-WA dia nih? Oh saya mau pacarin dia kalau dapat mau pacaran. Ya, kalau gak dapat gimana? Cari lagi yang lain. Oh ini orang yang sudah maksiat nih. Ya, jadinya apa? Nge-WA-nya jadi Tapi kalau dia deketin, untuk apa kamu deketin ini? Saya sudah pengen menikah dan saya lagi nyari orang yang cocok. Lalu saya mau WA siapa tahu cocok. Kalau cocok saya mau menikah. Kalau tidak cocok saya mau tinggalkan lagi, gitu ya. Boleh atau tidak? Jadinya apa? Terus kalau kamu nikah nanti nikahnya niatnya apa? Niatnya ibadah. Maka ta'arufnya menjadi ibadah. Paham atau tidak? Ini mudah-mudi. Tapi jangan sampai contohnya kamu umurnya berapa? Umurnya 14 tahun laki-lakinya ya, langsung ngechat perempuan mau ngapain? Mau nikah ya kan nggak mungkin 14 tahun mau nikah gitu ya. Belum umur mending ngaji aja dulu. Mending apa? Ngaji aja dulu. Kalau pengen istrinya cantik harus bisa ngaji, itu benar gitu. Kata santri dulu itu al-kalamu pais lele. Al-kalamu apa? Can bisa ngelmu ulah yang keawewe. Ya, kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dunia, pengen perempuan, pengen istri, pengen harta, fa alaihi bil ilmi, ngaji dulu. Ya, cari ilmunya. Wa man aradal akhirah, orang yang pengen akhirat juga, fa alaihi bil ilmi, cari ilmunya dulu. Faman aradahuma, orang pengen dunia dan akhirat, ya dunia dapat ya akhirat dapat. Fa alaihi bil ilmi, maka harus ngaji. Makanya yang ketiga, kalau kita pengen ibadah, semua waktu kita menjadi ibadah, kita harus ngaji. Satu apa? Keingin. Dua apa? Ngaji. Cari ilmunya agar setiap waktu kita menjadi ibadah. Ya, katakanlah kamu sekarang kerja, tapi kamu bisa gak menjadikan kerja ini sebagai ibadah? Tanya ilmunya.
Siapa tahu kerjaan kamu ini haram, siapa tahu kerjaan kamu ini salah tata caranya, gitu kan? Ada orang penjual mystery box. Apa? Tahu mystery box kan? Jualan kardus hitam, tapi yang dibeli kardus hitam atau isinya? Isinya. Kamu itu nyari kardus itu, beli mystery box itu kardusnya atau isinya? Kamu kan pengen iPhone, tapi beli mystery box 20.000, ya kan? Dapat iPhone nggak? Kalau nggak dapat iPhone, kamu kecewa nggak? Nah, itu tidak boleh di dalam agama. Tidak boleh. Lalu gimana dong? Kalau sistemnya hadiah boleh. Sistem hadiah itu gimana? Contoh, kamu jualan ciki, kamu jual 10.000 nih cikinya. Tapi cikinya memang enak, orang-orang suka ciki di cikinya kadang ada hadiah, kadang tidak. Atau ada hadiah tapi kadang bagus, kadang tidak. Ini boleh karena orang beli itu ciki. Tapi ada gak orang yang mau beli kardus hitam? Nggak ada. Intinya perjualbelian yang membuat kecewa itu dilarang oleh paham ya? Coba cari tahu apakah pekerjaan kita halal atau haram, sesuai dengan syarat ibadah atau tidak. Karena ibadah kalau tidak cumpul syaratnya, sah atau tidak? Jadi ibadah atau tidak? Nah, makanya meskipun kamu sudah niat, kamu niat nih contohnya, usolli, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, nggak punya wudhu, sah? Niat dan orang ini orang niat tapi punya wudhu? Tidak. Sah atau enggak sholatnya? Tidak. Makanya setelah kamu berniat, yang ketiganya adalah mencari ilmunya. Ilmu apa yang wajib dituntut? Ini saya jelaskan secara singkat saja, gitu ya. Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu yang kita hadapi saat ini. Ilmu yang kita hadapi saat ini. Ilmu apa? Ya ilmu yang kamu sekarang sedang gelitik, cari ilmunya. Paham ya? Kamu sedang kerja jual beli, cari ilmu jual beli. Kamu sedang kerja menjadi konten kreator, coba cari hukum tentang konten kreator, gitu ya. Nah, itu terus cari ilmunya. Insya Allah waktu kamu menjadi ibadah. Dengan 3 ini, insya Allah setiap waktu kita menjadi ibadah, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk merealisasikan waktu semua itu, gitu kan, semua waktu kita untuk ibadah ada berapa secara garis besar? 3. 1, keinginan dulu, karena kalau nggak ingin percuma, gitu kan. Kedua apa? Nah, ketiga, ngaji. Nah, nanti sisanya bakal didapat dari ngaji. Insya catat di kehidupan kita. Yang penting pengen dulu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melewati satu waktu yang tidak ada niat ibadahnya, kita akan mempertanyakan, loh kok saya tadi nggak ibadah ya? Saya tadi main game ibadah nggak ya? Jangan-jangan saya tadi maksiat, gitu kan? Ayo jangan sampai. Muhasabah terus, muhasabah diri kita. Yang 3 tadi jaga dengan muhasabah. Apa muhasabah itu? Muhasabah itu introspeksi diri. Kalau kamu contohnya tadi sudah apa? Sudah main game, kamu sudah berkumpul nongkrong, kamu sudah katakanlah bangun tidur, kamu muhasabah. Saya tadi diniatin ibadah enggak ya? Kalau tidak, istighfar kepada Allah. Siapa tahu Allah merubah yang telah kita amalkan menjadi ibadah. Paham ya? Karena istighfar itu menjadi ibadah, pengampun dari dosa yang kita lakukan di masa lalu. Jadinya apa? Jadinya dosanya jadi ibadah. Jadinya ibadah. Paham ya? Itu jadi catat oleh kita. Insya Allah kita bahas tentang apa? Tentang akobat, tentang rintangan ibadah di season berikutnya. Insya tentang apa? Rintangan ibadah. Apa rintangan ibadah itu? Rintangan ibadah itu contoh. Kita pengen ibadah nggak? Pengen ibadah nggak? Ya. Lalu setelah kita pengen, katakanlah ibadah malam ini apa? Tahajud, pengen nggak tahajud? Witir pengen nggak? Tapi akhirnya kita tidak melakukan, malah jongjon asik main nonton bola.
pas mau ibadah aduh horeang gogoleran heula nepi ka subuh gitu kan. Ini baru satu rintangan malas. Tuh, ada rintangan kerja nanti. Pengen sholat duha tapi ada kerjaan. Tuh, ini rintangan, salah satunya rintangan kerja. Nah, nanti kita bahas rintangan ibadah. Karena untuk merealisasikan yang tadi itu tidak akan terrealisasi kalau kita tidak mengetahui cara melewati rintangannya. Insya Allah, karena waktunya sudah habis ini. Karena kita waktu saja maksimal 10:30. Insya Allah bulan depan juga sampai maksimal 10:30. Kalau bisa kita mulainya lebih awal, lalu nanti diadakan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Gitu ya. Ini ada yang mau nanya nggak? Pasti banyak ya. Tapi waktunya ini sudah mepet. Nanti kita ketemu aja di apel bulan depan, insya Allah. Siap hadir nggak? Ini mau hadir nggak? Diniatin aja dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Moga-moga Allah mengijabah harapan kita. Moga-moga Allah memanjangkan umur kita. Amin. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan urusan-urusan kita. Amin. Melancarkan niat ibadah kita. Amin. Dan mengistiqamahkan kita di dalam ibadahnya. Amin. Hingga kita masuk ke surganya bersama orang-orang yang ahli ibadah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa na'amahu bi kayfi yazid ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana alhamdulillah bi jalalihi wa qadrihi سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد لا رضيت ولك الحمد لا ترضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل جنة صل وسلم على سيدنا محمد في المدعي الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها اللهم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ولعين الذي بغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وجملهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وأعذهم من موجبة ندامة في الحال والمال والمآل إنك تستمع الدعاء وإنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات كفر عن الذنوب والسيئات يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير ما سألك بها عبدك ونبيك ورسولك النبيين وكل عبادك الصالحون وإني أعوذ بك ما استعاذ بك عبدك ونبيك ورسولك النبيين وكل عبادك الصالحون وصلي وسلم على عبدك سيدنا ومولانا محمد وارزقنا كمال المتابعة له كمال المحبة له ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية وسر حمور بلغ المقاصد دينه والدنيوية وأخروية وبشفاء تام عاجل لا يغير سقما ولا ألما ولا عللا بجاه سيد البرية وبجاه كل من عند الله جاه وبسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum saya tutup ini mau tanya, ini ada sesi pertanyaan sekarang atau bulan depan aja? Bulan depan atau sekarang? Bulan depan aja ya? Insya Allah, soalnya saya nggak enak. Bulan kemarin kan saya ngomong nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin bulan depan, insya Allah semoga terrealisasi dan semoga dilancarkan semuanya oleh Allah. Kabul. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf kepada semuanya atas kurang dan salahnya dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khairan ahsanal jazaa kepada guru kita semua yang telah mengajarkan ilmu Allah dan juga